Sebelum Kak Ina bercerita, Kak Ina mau tanya, siapa yang mau berdonasi untuk sahabat kita yang membutuhkan? Kamu? Wah, luar biasa. Oh, kamu? Sama. Aku juga hari ini aku siap berbagi kebahagiaan dengan adik di rumah. Oke, sebelum mulai Kak Ina mau tanya, coba jawab. Siapa nama kakak yang di depan? Nino, enak aja. Kak Nino, oke? Lagi. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Nino. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Nino. Kak Nino punya cerita untuk adik semua. Sekarang mana tepuk tangannya? Oke, adik-adik, tapi seperti biasa, Kak Nino akan bercerita, tetapi tidak sendiri, bersama seorang sahabat Kak Nino yang cantik dan soleha. Pasti adik-adik di sini sudah tahu dengan teman Kak Nino? Sudah tahu? Wah. Nah, Kak Nino mau tanya, siapa yang tadi di sini sudah mandi? Angkat tangannya. Luar biasa. Siapa yang tadi pagi makan sendiri? Kamu luar biasa. Dan coba kami tanya, siapa yang di rumah tadi sikat gigi? Mandinya pakai sabun cuci. Sabun cuci? Mandinya pakai sabun mandi. Pinter. Ya sudah. Hari ini ceritanya tentang apa ya? Oh, tadi kata Miss siapa kepala sekolah tadi ya? Miss Dia ya? Iya, kata Miss Dia. Harus memiliki bulan Muharram ini dengan lukisan harus lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Aku akan menceritakan tentang satu hewan yang sebenarnya kalau dilihat dari luar dia sangat buruk. Di dalam hatinya dia sangat mencintai manusia yang paling mulia yang Allah takdirkan menjadi Rasulullah. Dia adalah apa ya? Tunggu dulu. Aku mau perkenalkan teman Kak Ina tadi. Namanya siapa teman Kak Ina? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh komen ya. Siapa ya teman Kak Ina ya? Namanya adalah halo, nama kamu siapa? Eka. Iya, nama kamu siapa? Aku Siti. Oh, Siti. Siti Puspat. Maaf, siapa? Siti. Siti aja. Oh, Siti aja. Siti. Udah tahu? Ada. Siapa? Kak Ina. Pinter. Sama teman-teman. Oke. Teman-teman. Teman-teman. Nenek. Sama. Teman-teman. Nenek. Oh, Siti. Salah Kak. Salah. Kasih salam sebagai seorang muslim. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab. Kamu ngomong. Salah lagi. Ini sih. Kalau aku bisa ngomong, jawab. Tapi sekarang kasih salam. Oke. Bisa? Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Teman-teman, ini nih namanya Siti. Ya, Siti. Udah mandi? Alhamdulillah. Mandi pagi? Pakai sabun? Iya dong. Sabun cuci? Iya. Loh. Sabun apa? Mandi. Siti. Iya kan? Kak Nino mau tanya. Oke. Siti, sayang nggak sama Allah? Sayang. Sayang nggak sama Rasulullah? Sayang nggak? Sayang nggak sama orang tua? Sayang. Sayang nggak sama kakek? Sayang. Sama nenek? Sayang. Sama mbak? Sayang. Loh.
banyak sekali yang ada kali. Oh, aku tahu. Apa? Nyamuk. Tapi dia nggak bisa terbang. Oh, bukan dong. Jadi kalau kita tahu hewan apa? Nah, langsung aja. Jangan. Baik. Kamu pasti mendengarkan ya. Aku nyanyi. Nanti suara Siti bagus. Jelek. Oh, jelek jangan. Gimana teman-teman? Kalau Siti suaranya kita tes dulu. Oke. Coba ketika ini. Oke. Do, do, re, re, mi, ayam. Oh, mi ayam. Salah. Do, do, re, re, mi, re. Oh, salah. Do, re, mi, do, re, mi. Re, do, mi, re, shu. Salah lagi. Ini aja deh. Oke. Mulai ya. Kalau kalian menghitung 1, 2, 3 kita gabung. Oke. 1, 2, 3. Siti, nyanyi. Oke. Ya, kita mulai. Judulnya apa? Bangun tidur. 1, 2, 3. Bangun tidur. Terus makan. Tidur ngapain teman-teman? Mandi. Benar. Mandi. Oke. Ulangi nggak? Tidur. Terus mandi. Tidak lupa menggosok kaki. Hah? Kaki? Gosok apa? Gigi. Gigi. Habis mandi langsung ngaji. Habis ngaji tidur lagi. Tidur deh. Siti, aku udah kamu mau langsung cerita aja ya. Jangan. Udah suara Siti bagus tapi nyanyinya sembarangan. Jadi kalau salah bilang apa? Maaf kak. Sekarang kalian langsung cerita aja. Aku sebenarnya akan simpan di dalam tas. Jangan. Mau ya? Enggak. Mau. Enggak. Mau. Enggak. Mau. Enggak. Enggak. Mau. Teman-teman udah buat Siti semuanya. Oke, Siti dadah dulu sama teman-teman. Dadah dulu. Aku tidur dulu. Oke. Nanti kita simpan dulu. Nah, kalian mau mulai cerita. Dadah Siti. Dadah. Sudah siap apa belum? Sudah. Oke, ulangi lagi. Udah siap apa belum? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita lomba duduk paling rapi. Kak Nino akan cerita tentang sang hewan yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi itu di sebuah gua hiduplah seekor hewan. Hewan yang tampak dari luar begitu buruk rupanya. Dia selalu ditakuti oleh anak-anak, tetapi sebenarnya dia adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Sayang, dia adalah seekor laba-laba. Laba-laba kecil yang menghuni satu gua yang bernama Gua Sur. Gua ini tak ada tempat tinggalnya. Telah lama laba-laba ini hidup di sana. Dia merasa sangat bosan karena aktivitasnya hanya membuat sarang, menunggu nyamuk yang datang hingga perutnya terasa kenyang. Dan sang laba-laba hari itu sudah sangat lelah. Sang laba-laba berkata,
Sungguh aku ingin melakukan kebaikan. Apa yang bisa aku lakukan? Aku ingin menjadi hamba-Mu yang mempunyai manfaat untuk sesama. Apa yang harus aku lakukan? Sang laba-laba biasanya membuat sarang di langit-langit gua, di sudut-sudut gua. Hari itu dia merasa sangat sepi. Tapi udara hari itu terasa sangat sejuk. Ya Allah, hari ini udara sangat sejuk. Aku sangat senang. Meskipun seperti biasa, di sini selalu sepi. Aku hanya berteman dengan sahabatku, sang merpati. Ternyata di gua itu sang laba-laba tidak sendiri. Laba-laba bersama sahabatnya, seekor burung yang sangat baik hati. Dia adalah sang merpati. Tapi kemana ya sahabatku? Sepertinya hari ini dia terbang jauh. Laba-laba sangat sedih hari itu karena dia kesepian. Sang merpati belum pulang ke tuan. Ya Allah, aku ingin menjadi bagian dari kebaikan. Apakah aku nanti bisa bermanfaat untuk sesama? Adik-adik, sang laba-laba adalah hewan kecil, tapi dia ingin menjadi hewan yang bermanfaat untuk semua. Dia ingin berada di jalan Allah. Dia ingin melakukan kebaikan. Kebaikan apakah yang akan dilakukannya? Sayang, laba-laba tak akan pernah menyangka bahwa hari itu adalah hari yang paling bersejarah untuknya. Karena sang laba-laba akan menolong seorang manusia mulia atas perintah Allah. Wah, aku sebaiknya masuk ke dalam gua karena udara sangat dingin dan angin cukup kencang. Aku masuk. Ketika sang laba-laba masuk kembali ke dalam gua, dia membuat sarang-sarang yang indah di atas langit-langit. Tiba-tiba, ketika sang laba-laba telah berada di dalam gua, apa yang terjadi? Matahari telah tenggelam. Laba-laba tak tertidur. Sang merpati datang. Sang merpati kembali ke sarangnya. Sang merpati berada tepat di atas gua Su. Aku telah kembali. Aku sangat lelah. Hari ini aku terlalu banyak mencari makan. Aku juga memperbaiki sarangku. Tapi sepertinya aku akan membuat sarang yang lebih indah. Kemana sahabatku, sang laba-laba? Burung merpati beristirahat tepat di atas kuasa. Ketika laba-laba sedang beristirahat, burung merpati beristirahat. Terdengar langkah seseorang. Terdengar suara yang sangat indah. Lalu tiba-tiba suasana di sekitar gua seperti sangat bercahaya. Laba-laba dengan cepat menepi di tepian pintu masuk gua. Dia ingin melihat ada apa? Ada apa? Siapakah yang datang? Mengapa gua terasa sangat terang?
Ada apa? Siapakah yang datang? Lalu saya ternyata ada 2 orang yang mendekati Gua Sur. Siapakah itu? Ada yang tahu? Adik-adik, ternyata yang satu seorang pria yang bertubuh tegap. Dia sangat gagah. Dia adalah Abu Bakar. Wahai Rasulullah, tunggulah. Sebaiknya kita beristirahat di gua ini. Ya Rasulullah, sebelum kau masuk ke dalam gua, tunggulah. Aku akan memeriksa. Abu Bakar masuk ke dalam gua. Sang laba-laba dari tepi pintu masuk melihat ada satu pria yang sangat gagah. Dia tampan, wajahnya bercahaya, bila dipandang hatinya menjadi tenang. Laba-laba berkata, "Ya Allah, siapakah laki-laki ini? Begitu aku tiba-tiba menyayanginya, begitu aku tenang melihat wajahnya." Sang laba-laba memperhatikan dari sudut pintu gua. Abu Bakar masuk dengan cepat, kemudian merobek pakaiannya. Abu Bakar merobek menjadi bagian-bagian kecil, menutupi lubang-lubang yang berada di dalam gua. Abu Bakar memastikan bahwa celah-celah yang ada di dalam gua telah tertutup oleh robekan-robekan pakaiannya. Abu Bakar begitu mencintai Rasulullah. Abu Bakar begitu menyayangi Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar ingin Rasulullah masuk ke dalam gua dalam keadaan yang sudah aman dan nyaman. Adik-adik, Abu Bakar kemudian menutup satu persatu gua, satu persatu lubang yang ada di gua dengan robekan pakaiannya, membersihkan gua. Setelah gua bersih, Abu Bakar keluar dan memberitahu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, masuklah." Rasulullah yang telah lelah karena dikejar oleh kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah, yang ingin menangkap Rasulullah. Rasulullah sungguh lelah. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam Ghasur dan beristirahat bersama sahabatnya Abu Bakar. Rasulullah tertidur. Kaki-kaki Rasulullah berdarah, terluka. Karena dalam pengejaran, ketika Rasulullah bersama Abu Bakar hijrah, di tengah perjalanan ada seorang pemuda yang bernama Surokah yang mengejar Rasulullah dengan kudanya. Hiya! Mengangkat pedangnya, Surokah ingin mendapatkan Rasulullah agar orang Quraisy memberikan 100 ekor unta kepadanya sebagai imbalan karena telah menangkap Rasulullah. Namun Allah melindungi Rasulullah. Surokah dan kudanya terjatuh hingga masuk terperosok ke dalam pasir. Rasulullah berhasil selamat dan tiba di Quraisy. Sayang, tadi ketika Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar, sang laba-laba memperhatikan, "Ya Allah, siapakah itu? Aku sungguh ingin melindunginya, tapi apakah aku mampu? Karena aku adalah hewan kecil. Tetapi ya Allah, izinkan aku menolongnya." Laba-laba ingin menolong Rasulullah dari kejaran kaum kafir Quraisy. Sayang, setelah Nabi Muhammad tidur di pangkuan sahabatnya Abu Bakar, lalu terdengarlah suara langkah kaki orang yang sangat banyak. 2 orang mendekat ke pintu masuk. Mereka berjalan. Nah, siapakah itu? Laba-laba dengan cepat dia berjalan ke pintu masuk Ghasur. Ketika sudah sampai di depan pintu masuk,
sang laba-laba ternyata melihat ada dua pemuda yang sedang mencari Rasulullah. Ketika laba-laba melihat, sayang, apa yang terjadi? Turunlah malaikat Jibril atas perintah Allah meminta kepada laba-laba untuk membuat jaring-jaring di depan pintu masuk gua Sur. Jibril berkata, "Hai laba-laba, Allah telah memerintahkanmu untuk membuat jaring-jaring di pintu masuk gua Sur." Laba-laba sangat senang. Betapa senangnya laba-laba karena Allah memerintahkannya untuk melindungi seseorang yang sangat mulia. Ketahuilah kau laba-laba bahwa yang berada di dalam gua Sur adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Betapa sedihnya laba-laba. Dia sedih bukan karena kenapa sayang, dia sedih karena bahagia. Dia terharu. Ya Allah, terima kasih. Aku sangat senang. Aku hewan kecil dan jelek, tapi aku tidak ingin menjadi buruk karena kejahatanku. Aku ingin menjadi lebih baik. Aku ingin bermanfaat. Terima kasih ya Allah. Aku akan menjadi bagian dalam kebaikan. Aku akan membuat jaring laba-laba dengan sangat indah. Sayang, jaring laba-laba mempunyai perekat di dalamnya. Nyamuk, kemudian lalat ataupun serangga lain bila menempel di sarang laba-laba, dia akan tidak bisa bergerak lagi, tertangkap oleh laba-laba karena ada serat yang sangat lengket. Sayang, laba-laba dengan cepat membuat sarang di depan pintu masuk gua Sur. Sudah jadi. Aku sangat senang. Baiklah, aku akan menunggu dari pintu masuk ini. Aku akan melihat apa yang dilakukan oleh dua pemuda ini. Kenapa mereka sangat jahat? Ketika Rasulullah sedang tertidur, dua pemuda dari kafir Quraisy mendekat. Satu orang berkata, "Hai temanku, apakah kau percaya di dalam gua ini ada Muhammad?" Bagaimana bisa Muhammad masuk ke dalam gua ini? Lihat, di depan pintu masuk gua sudah terdapat jaring laba-laba. Jaring laba-laba yang sepertinya sudah lama. Bila ada Muhammad di dalam gua ini, pastilah jaring laba-laba ini sudah rusak. Oh, benar, kau sangat benar. Tapi aku akan naik ke atas gua. Siapa tahu aku bisa melihat apakah memang benar mereka ada di dalam gua dan mereka naik dari atas gua. Sebelum sang pemuda naik ke atas gua, burung merpati yang tadi sedang beristirahat, dia berkata pada sang laba-laba, "Wahai laba-laba, aku ingin menjadi bagian dalam kebaikan. Izinkan aku ikut melakukan tugas yang baik itu." "Baiklah, buatlah sarangmu di atas gua agar mereka tidak bisa melihat lagi. Bila mereka menunduk, sepertinya mereka akan melihat bahwa benar Rasulullah berada di dalam gua." Tenang saja, aku akan membuat sarang burung yang paling indah. Adik-adik, burung merpati dengan cepat membuat sarang yang sangat besar tepat di atas gua Sur, menutupi lubang yang ada di sana. Ketika sang pemuda naik ke gua Sur, dia melihat ada sarang burung merpati. Dia berkata kepada dirinya sendiri, Bagaimana bisa Muhammad masuk ke dalam gua ini, sementara di atas gua sudah ada sarang burung merpati. Laba-laba dan burung merpati adalah hewan-hewan yang kecil. Mereka hewan lemah sayang. Bahkan kita manusia lebih kuat dari mereka. Tetapi mereka mempunyai hati yang sangat baik. Mereka ingin menolong sesama. Mereka ingin menolong Rasulullah atas perintah Allah. Ketika pemuda dari kafir Quraisy tadi sudah yakin
bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin ada di dalam Gua Sur, mereka pun pergi meninggalkan Gua Sur. Laba-laba sangat senang. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya mereka sudah pergi. Rasulullah bisa tidur dengan tenang di dalam gua. Merpati, laba-laba, mereka benar-benar mencintai Rasulullah. Mereka benar-benar mencintai Allah hingga menjalankan perintah Allah dengan sangat baik. Nabi Muhammad tertidur dan beristirahat dengan tenang di dalam Gua Sur. Tapi sayang, ketika Rasulullah sedang tertidur dengan lelah, Abu Bakar lupa bahwa ada satu celah yang tidak ditutupnya dengan robekan dari pakaiannya. Ternyata dari celah itu keluarlah satu ekor hewan yang melata dan berbisa. Dia adalah ular. Benar, ular keluar dari celah-celah lubangnya. Abu Bakar kemudian pun tergigit. Ular sangat beracun. Ketika Rasulullah sedang tidur di pangkuannya, Abu Bakar kedinginan. Abu Bakar tidak bisa lagi menahan sakitnya digigit ular karena racunnya sudah kemana-mana. Abu Bakar sangat kesakitan. Abu Bakar tidak ingin membangunkan Rasulullah. Sampai akhirnya ketika Abu Bakar tidak bisa lagi menahan sakitnya, air mata Abu Bakar keluar dan menetes tepat di pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun, kemudian berkata kepada Abu Bakar, "Mengapa dia menangis?" Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, aku digigit ular." Ketika Rasulullah mengetahui Abu Bakar digigit ular, Rasulullah kemudian mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Setelah itu memegang bagian yang digigit ular. Seketika bagian yang digigit ular sembuh dan Abu Bakar tidak lagi merasakan sakit. Masya Allah, Rasulullah SAW memang benar adalah manusia mulia pilihan Allah. Nah sayang, mari kita menjadi bagian dari kebaikan. Mari kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Seperti kebaikan yang dilakukan oleh laba-laba dan burung merpati. Kebaikan kecil tapi sangat terasa manfaatnya. Seperti adik-adik di rumah bisa melakukan kebaikan dari hal-hal kecil. Bagaimana Kak Minu? Misalnya bangun pagi dengan senyum yang sangat lebar, bersyukur kepada Allah, menyapa ibu dan ayah, menyayangi mereka, membantu orang tua di rumah, belajar dengan sungguh-sungguh. Sayang, sebelum akhir cerita, sebelum Kak Nino tutup cerita, Kak Nino ingin berpesan kepada adik-adik semua. Belajar di rumah jangan bosan, dan bisa belajar dan melakukan kebaikan. Ajak ayah dan bunda berbagi hari ini untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Sayang, ajak ayah dan bunda masuk dalam bagian kebaikan. Karena bersama kita bisa melakukan kebaikan ini. Kak Nino harap adik-adik di rumah bisa mengambil pesan dari cerita yang paling disampaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan, akan kembali kebaikan itu kepada kita. Tetap semangat ya sayang. Aduh, ngantuk apa enggak nih dengar ceritanya? Seru nggak ceritanya? Alhamdulillah. Nah adik-adik, sekian cerita dari Kak Nino. Kalau mau ada yang ditanya, boleh. Boleh ya kalau mau bertanya. Kak Nino tutup dulu. Kak Nino mohon maaf bila ada salah, karena kekurangan adalah milik Kak Nino, kesempurnaan datang dari Allah. Kak Nino tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.